Al-Quran cuma buat pajangan doang di rumah, itu dapat di lemari ditaruh itu. Banyak seperti itu. Alhamdulillah. Ini Al-Quran pada hidup kita. Ingat, usahain belajar yang belum bisa, usahain belajar. Bukannya nggak bisa, usaha saya susah baca, usaha saya bukannya bisa, karena nggak ada keinginan. Kalau ada keinginan pasti bisa. Ya sekarang Al-Quran ada pada hidup kita, tapi kita sendiri malas baca misalnya, ataupun misalnya sampai sekarang belum bisa baca Al-Quran misalnya. Ya Allah, gimana nanti Quran mau jadi penolong buat kita? Maka Rasulullah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran nanti akan jadi penolong kelak di yaumil qiyamah bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan ini, bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu dari semua. Ya Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Jadi malam itu pada jadi bulan puasa, makanya usahakan begitu. Yang tadinya baca cuma sedikit di bulan-bulan lain, usahain sekarang tiap hari 1 juz, 2 juz, 3 juz, usahain begitu. Bahkan usahakan yang udah lancar bacanya, usahakan dia bisa khatam. Nih, jadi perbanyak. Mau ibadah Al-Quran, mau salat sunnah perbanyak, terutama juga sedekah. Bulan suci Ramadan banyakin sedekah. Ingat, sedekah itu jadi hijab kita, jadi tameng kita nanti dari api neraka. Kata Rasulullah, ya sedekah itu merupakan tameng nanti. Sama kayak puasa juga begitu. Ya, as-siyam atau as-shawm junnah. Puasa itu tameng, sedekah juga sama tameng nanti. Ittaqun nar walau bisyikki tamr. Ya, selamatkan diri kalian dari api neraka meskipun bersedekah dengan apa? Setengah dari biji kurma. Nah, itu begitu. Ya. Jadi banyakin amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ini. Jangan disamakan dengan bulan-bulan lain, jangan. Usahain lebih banyak kalau sekarang. Masjid gak sah zakatnya, wajib dibayar lagi, wajib diulang lagi itu. Pembangunan rumah sakit, musola dan lain sebagainya, yang dikatakan asnabus namanya 8 golongan itu mau disebutkan nanti. Ya semuanya itu orang semua, nggak ada pembangunan. Ya termasuk juga fisabilillah yang banyak pusat-pusat begitu katanya, yang mampu pada minta orang-orang kaya minta zakat katanya, minta zakat. Padahal dia mampu, hati-hati, haram itu. Ya, hati-hati haram itu. Inna rijala yataqawwaduna fi malillahi bighairi haqq fa'alihim nar yaumil qiyamah. Orang yang makan harta zakat yang bukan menjadi haknya, fa'alihim nar yaumil qiyamah. Bagi mereka tempatnya nanti adalah neraka. Kelak yaumil qiyamah. Hati-hati. Hati-hati. Makanya harus paham nih. Ya. Orang yang merasa mampu kemudian dia terima zakat misalnya, haram buat dia. Hati-hati. Kalau kita masuk kategori fakir miskin, silakan. Ya, termasuk amil-amil yang di masjid ini bukan amil zakat, wakil muzakki, wakil dari orang yang berzakat. Karena amil yang masuk di zaman Rasulullah, zaman khalifah, orang yang diperintahkan oleh khalifah, pemimpin, untuk mengambil zakat dari masyarakat, kemudian didistribusikan. Jadi dia jemput bola dan dia nggak digaji dari kas negara, ya, dan dia kemudian dibagi-bagikan. Nah, dia mendapat harta zakat. Sekarang kan yang ditunjuk ke siapa? Pengurus masjid, beda, bukan khalifah namanya. Ya, dia wakil dari orang yang berzakat. Jadi bukan masuk kategori ambil yang dulu, bukan, beda. Ya. Enggak, hati-hati saya cuma mau ngingetin doang. Mudah-mudahan di sini enggak ada. Karena di luar itu banyak yang seperti itu. Saya ambil. Dan banyak-banyak kan ambilnya. Alhamdulillah. Hati-hati, bukan apa-apa haram. Neraka itu
bukan apa berat, kasihan. Main pentingin ngaji begitu kasihan, bukan apa berat. Padahal orang mampu. Kalau ambilnya, yang petugas ini pasukan Katolik pakai miskin, boleh dikasih harta zakat, boleh dikasih. Ya, yang mampu nggak boleh ngambil, nggak boleh makan, awas hati. Ya, jadi begitu. Ini pembuka aja sedikit. Kita bahas secukupnya ya. Mudah-mudahan kekejar. Ini juga ilmu buat nanti di atas langit, bertempat dalam hati kita, menyatu diri kita, atau Allah ada di mana-mana. Nggak boleh nih. Tetap wajib kita yakini Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, dan Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, dengan tanpa harus disamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Nggak boleh. Mahma tasawwar kami balikan, Allah bikhilafi dzalik. Apapun yang ada di benak kita, dipikirkan tentang Allah, Allah nggak sama. Allah tidak seperti yang kita pikirkan, Allah nggak seperti yang kita bayangkan. Jadi cukup kita wajib meyakini Allah itu ada tanpa dipersamakan dengan makhluk. Nah kalau dikatakan tanpa dipersamakan dengan makhluk, udah apapun nggak sama, nggak sama. Ya, kalau dikatakan bertempat, sama dengan kita. Allah bertempat di atas aras, apa bedanya Allah dengan kita? Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', Allah itu nggak sama dengan makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad, Allah nggak sama dengan makhluk. Fala tadribu lillahi al-amthal, nggak ada serupa dengan Allah apapun itu. Hati-hati ketika membayangkan Allah duduk, Allah bertempat, Allah bersemayam, misalnya. Nah itu juga menjadikan orang murtad, keluar dari Islam, itu wajib syahadat lagi. Hati-hati. Ya, jadi seperti itu. Nah kemudian berangkatnya ini malam sebelum masuk waktu subuh. Sekiranya sudah masuk waktu subuh, kita sudah berada di satu tempat, satu daerah yang bukan daerah kita. Ya, contoh misalnya Jakarta, Bekasi, Jakarta, Tangerang, ada yang mengalamatan begitu. Ya ada malam begitu. Meskipun banyak juga yang berpendapat begini, ya, ketika ada satu tempat yang dikatakan tempat tersebut kanan kirinya kosong, nggak ada rumah di tengah jalan ketika dilewati, nah itu yang dikatakan batas kampung. Ada yang mengukurnya begitu. Ya biasanya di jalan tol banyak itu. Tapi yang pendapatnya umum, kita harus sudah keluar dari tempat kita tinggal dan sudah berada di tempat lain, daerah lain. Ya misalnya gitu kalau dari Jakarta, dari Bekasi, kan beda wilayah kan? Ya. Jadi pas masuk waktu subuh tuh kita udah di situ. Nah ketika itu kita mau nggak puasa itu boleh, itu dianggap musafir. Tapi kalau berangkatnya pagi hari, habis subuh nggak puasa, dosa. Itu nggak ada, ya status musafir. Itu begitu. Seandainya pun dia berangkat malam, ya kan? Kemudian tetap dipaksain puasa. Di tengah jalan siang-siang macet total. Kemudian apa? Dibatalkan puasanya, boleh juga. Musafir. Ya. Jadi begitu buat musafir. Kemudian yang penting sekarang, wa faraidu siyam isnani, saya singkat-singkat aja biar cepat. Fardu puasa, kewajiban bagi orang berpuasa ada dua. Yang pertama an-niyatu niyat. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat ada di dalam hati. Wa la yusyratu an-nutqu biha bilisan. Tidak disyaratkan niat puasa itu untuk diucapkan. Ya, meskipun ketika diucapkan juga nggak jadi masalah. Cuma begini maksudnya. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu dikatakan wahya wajibatun di kulli yaumin min Ramadan fi lailatihi. Wajib niat puasa itu dilakukan setiap malam di bulan suci Ramadan pada waktu malam. Waktu malam maksudnya apa? Dimulai dari masuknya waktu maghrib sampai masuk waktu subuh. Kalau lupa niat dan ingatnya sudah masuk waktu subuh, dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Nggak sah itu. Gitu ya.
Nah, maksud niat ini, niat tempatnya di dalam hati. Jadi begini, kita ini jangan terpaku dengan apa? Tawaitu sallallahu Muhammad di fardhi syahri Ramadan, ya, dan seterusnya. Maksud niat dalam hati itu, seandainya terdetik dalam hati kita untuk niat puasa Ramadan esok hari itu udah sah, cukup itu. Meskipun misalnya begini, sore nih masuk waktu maghrib, kita mau buka puasa, ya. Ketika itu, meskipun kita belum batalin, belum makan, belum minum, tapi maghrib udah masuk waktunya. Ingat, kalau kondisi langit masih terang, misalnya ya, kondisi langit masih terang, sinar matahari masih kelihatan, jangan buru-buru berbuka, nanti batal. Makanya kata Rasulullah mengajarkan apa? Idza gharabatis syamsu min hauna wa aqbala al-dhalamu min hauna faqad aftara as-sha'im. Apabila seluruh bulatan matahari di ufuk barat sudah tenggelam semuanya, di ufuk timur sudah mulai terbit gelap, ketika itu baru diperbolehkan orang untuk berbuka puasa. Jadi hati-hati, harus benar-benar meyakini waktu maghrib itu udah masuk, begitu, ya. Nah, ketika waktu maghrib kita udah masuk, kemudian meskipun belum dibatalkan, kita niat puasa esok hari dalam hati dua, tanpa menyebutkan bahwa itu sholat sah. Sebagai contoh begini, ada orang pulang kerja malam nih, pulang kerja malam capek ya, dia sholat isya, habis sholat isya dia tidur, saking capeknya dia tidur, nggak niat puasa, tidur aja. Bangun sahur, habis sahur tidur lagi, habis sahur tidur lagi. Dia lupa nggak niat puasa, sah apa itu? Sah nggak? Sah. Kenapa sah? Dia bangun sahur, tujuannya ngapain sahur? Mau ngapain? Puasa. Makanya kata para ulama, as-sahuru niat. Sahur merupakan niat. Dia mau capek kan? Nawaitu shawma wali an adain. Mau capek kan? Ya. Jadi sahur kita itu udah dianggap niat. Itu maksudnya begitu. Maksud niat itu tempatnya di dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucap. Paham nih? Paham? Gitu ya. Ya saling ucapin, tapi sholat bareng-bareng boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, jadi masalah. Paham ya? Nah kemudian, kalau dalam mazhab Maliki boleh niat 1 bulan. Mazhab Syafi'i kan setiap malam, setiap hari. Dalam mazhab Maliki, Imam Malik membolehkan niat untuk 1 bulan penuh. Tapi syaratnya niatnya harus di malam pertama. Malam pertama, pas tarawih pertama, langsung niat untuk puasa Ramadan 1 bulan penuh. Karena kalau niat di malam kedua nggak sah. Termasuk perempuan yang masih yakin akan keluar darah haid, dia nggak sah niat puasa 1 bulan juga. Dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Dalam itu nggak sah. Ya, karena apa? Akan terputus dengan masa haid. Nah kemudian lagi, wal haid wal nifasai, bagi orang yang nifas, allati in qata damu la yasiyam, yang darah haidnya atau nifasnya berhenti pada malam bulan Ramadan, antar biasanya beliau tadi dan langsung untuk niat puasa Ramadan esok hari. Wakil tasir meskipun belum mandi hari besar. Ini perempuan yang darah haid atau nifasnya berhenti pada malam di bulan Ramadan, langsung wajib niat puasa meskipun belum mandi hadas besar. Ya, ini juga masuk kategori begini juga. Ada orang junub malam Ramadan itu habis hubungan sama suaminya. Ya,
Dia udah niat ya. Apa namanya? Malam Ramadan habis hubungan. Kemudian bangun tidur kesiangan. Bangun tidur kesiangan. Udah masuk waktu subuh. Nah ketika itu bagaimana? Udah terus puasa. Meskipun kembali ada besar. Yang dilakukan Rasulullah SAW itu apa? Kata Sayyidah Aisyah, ya. Satu ketika, kata Rasulullah SAW yudrikul fajr wa huwa junubun min ahlihi. Satu ketika Rasulullah SAW pernah bangun kesiangan dan dalam keadaan junub, malamnya habis hubungan sama istrinya. Kemudian apa yang kata Rasulullah? Tsumma yaghtasilu wa yasum. Rasulullah mandi hadap besar, sholat, puasa, diterusin puasanya. Artinya meskipun bangun kesiangan, yang penting udah niat, udah terus. Ya, mandi hadap besar, sholat, kemudian puasa. Ingat, mandi hadap besar hanya sebagai syarat sahnya sholat, bukan yang lain. Ini perempuan karena gini Bu, ada juga perempuan dia headnya bersihnya kapan? Udah menjelang masuk waktu subuh tahunya. Akhirnya dia tahunya bersihnya itu udah menjelang masuk waktu subuh. Dibilang apa? Ah puasanya besok tanggung, besok aja lah, orang belum mandi hadas. Nih, ya, ini dosa, kesalahan ini. Ingat, orang mandi hadas besar itu hanya sebagai syarat sahnya sholat, bukan yang lain. Gak ngaruh yang lain. Kan pernah saya jelasin, andai di luar Ramadan ya, kita habis subuh hubungan sama istri, nggak langsung mandi. Mandinya kapan? Entar sekalian sholat zuhur, boleh kan? Boleh. Boleh kan? Boleh. Orang kita kan banyak begitu. Wah, Ustaz, entar bumi yang injak nangis katanya. Orang katanya, oh gua mandi hadas, gak boleh jalan-jalan, gak boleh ke pasar segala macam. Ustaz, entar kalau gua mandi hadas, kalau mati gimana? Ya mati, bingung banget, kuburin mati kelar. Kalau udah mati mau diapain? Kuburin. Nah orang banyak beranggapan katanya dosa, padahal nggak dosa sama sekali. Ya, kita habis hubungan suami istri nih, habis subuh, nggak langsung mandi, mandi tas sekali zuhur, boleh nggak? Boleh, dosa nggak? Enggak. Ingat, mandi hadas besar hanya sebagai syarat sahnya sholat, nggak ada lain. Lah zuhur kan kita mau sholat, wajib mandi kan? Wajib mandi orang bilang. Ustaz kalau meninggal bagaimana? Kan saya bilang meninggal kuburin selesai. Emang dosa? Enggak. Ada ibu-ibu tanya begitu. Saya bilang, Bu, mohon maaf, ibu nikah berapa puluh tahun? Ya lama juga Ustaz, kita udah 30 tahun kan. Nah, saya tanya, setiap kali hubungan sama suami malah langsung mandi atau tidur? Jawab kita. Habis hubungan sama istri, langsung mandi atau tidur? Mandi atau tidur? Tidur, betul. Nah kalau mati, biasa mandi kalau mati, kuburin. Emang dosa? Enggak. Paham ya? Enggak berdosa. Ya, ya saya mau jelasin hadis sekarang panjangan, singkatnya dulu. Kalau waktunya nggak gitu. Nah kemudian, ya. Walayadul aku wanamu wajibah pada niat. Jadi nggak apa-apa setelah niat kemudian kita makan atau tidur atau hubungan suami istri nggak jadi masalah. Yang penting wa qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Yang penting begitu. Ada yang tanya begini, Ustaz, kalau habis sahur kemudian kita pengen sama bini, boleh nggak? Habis sahur kemudian kita pengen sama bini, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Oh ibu kan enggak. Kan saya bilang orang kalau habis sahur nggak jadi masalah. Ya, bilang aja kagak mau itu lakinya mau. Iya teriak enggak. Nih, habis sahur yang penting belum masuk waktu subuh masih boleh kan batasan sampai subuh. Nggak jadi masalah.
sahur setengah 4, kelar jam 4, subuh jam setengah 5. Yang kedua misalnya subuh jam 4.15, ya. Ini selama 15 menit ini, misalnya, ya suaminya pengen, masih boleh kan? Ini ilmu ya, bukan yang keluar dari ilmu nih. Masih boleh kan? Boleh, ya. Masih boleh, orang masih ada 15 menit kok. Gitu kan? Iya. Lah kalau belum kelar juga kan campur, nggak kelar. Lah iya lah mau terusin. Lah intinya selama belum masuk waktu subuh, boleh kan? Boleh. Maka dijelaskan wala yaqulul aqsu wal nawmu wal imamu ba'da niyat wa qabla tulu'il fajr. Yang penting belum terbit fajar, itu belum masuk waktu subuh. Ya, orang yang sakit ini dikatakan uzur. Lagi puasa sakit dia batalin. Dosa kan? Enggak. Karena sakit. Tapi tetap kewajiban kok untuk puasa. Kemudian musafir yang tadi itu syaratnya kewajiban hanya mengqadha. Kemudian orang yang membatalkan puasa dengan sengaja dosa dia, tapi kewajiban hanya mengqadha puasa. Kemudian tadi orang yang haid atau nifas, ya hanya kewajiban mengqadha puasa, gitu ya. Nah kemudian orang hamil atau menyusui, kalau khawatir terjadi sesuatu pada dirinya bukan pada anaknya, hanya wajib mengqadha puasa. Nah sekarang yang wajib mengqadha juga bayar fidyah siapa? Orang yang hamil atau menyusui, khawatir dia nggak puasa, khawatir terjadi sesuatu pada anaknya, takut anaknya kenapa-napa nanti. Kewajiban juga wajib qadha puasa, wajib bayar fidyah, gitu ya. Kemudian orang yang punya utang puasa yang harusnya dibayar tahun ini tapi nggak dibayar lewat 1 tahun. Contoh tahun kemarin kita punya utang puasa harus dibayar pada sebelum puasa nih, tapi kita nggak bayar sampai masuk puasa lagi, artinya lewat 1 tahun. Yang tadinya hanya wajib mengqadha aja, karena lewat 1 tahun maka kewajibannya qadha juga, bayar fidyah juga. Lewat 2 tahun fidyahnya double. Ya. Nah fidyah berapa ukuran fidyah? Ukuran fidyah itu 1 hari 1 mud. 1 mud itu kalau hitungan MUI itu sekitar 576 gram. Atau ada yang genapin, udah genapin aja 6 on. Ada yang genapin begitu, setengah liter begini gitu. Untuk ukuran 1 hari. Dan afdolnya apa? Sama kayak zakat fitrah, afdolnya pakai makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Beras ya beras. Kalau makanan pokok kita jagung. Zakat fitrah begitu sama. Bayar fidyah juga sama. Jadi ukuran bayar fidyah 1 hari berapa? 1 mud. 1 mud itu kalau kita kering beras sekitar 576 gram atau genapnya 6 on. Itu 1 hari, tinggal dikali. Berapa banyak? Misalnya fidyah yang mau dibayar, kita punya orang tua di rumah, ya, yang udah sakit-sakitan, atau yang mau usia tua dan ada kewajiban puasa, bayar fidyahnya aja itu 1 hari segitu. 1 hari, tinggal dikali berapa banyak puasa yang ditinggal. Nah kemudian orang yang hanya wajib bayar fidyah aja tadi ya, yang udah tua, yang udah lemes, lemah fisiknya, nggak mampu puasa, nggak wajib puasa, nggak wajib qadha, hanya wajib bayar fidyah. Yang kedua orang sakit yang udah nggak diharapkan sembuhnya, yang tadi saya jelasin, cukup bayar fidyah. Nah sekarang yang keempat, orang yang wajib qadha juga tapi juga kena kifarat. Siapa? Laki-laki atau perempuan atau suami istri yang berhubungan di siang hari bulan Ramadan, sadar dalam keadaan berpuasa, kemudian dihubungan suami istri dalam keadaan puasa untuk suami istri. Nanti kewajibannya apa? Yang pertama, muraqabatul mukminah. Itu batal puasa, batal karena hubungan. Membebaskan budak yang beriman. Tapi perbudakan udah gak ada sekarang. Baru alternatif yang kedua,
Fasiyamu syahraini mutatabi'aini ghairu yaumil qada. Puasa 2 bulan berturut-turut ditambah 1 hari yang dia batal karena hubungan tadi. Kalau 2 bulan 60 hari ditambah 1 61. Itu puasa itu. Hari ke-60 sakit. Batal dia enggak puasa, wajib ulang lagi dari awal. Wajib ulang lagi dari awal. Makanya ada gini, ya, yang dekat-dekatan lagi puasa, yang dekat-dekatan jangan sampai lagi puasa akhirnya berhubungan, itu berat-berat ketentuannya. Ya, enak sebentar. Habis itu puasa 2 bulan makin enak. 2 bulan. Ya enggak kuat, ulang lagi. Nah kalau udah cuma ulang, batal, enggak kuat, baru apa? Alternatif yang ketiga, ya. Fa'it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Memberi makan sebanyak 60 orang fakir atau miskin. 1 orang fakir atau miskin 1 hari 1 mud. Berarti apa? 60 mud. Itu boleh kasih beberapa orang atau boleh kasih 1 orang aja. Yang penting masuk kategori fakir miskin. Boleh, silakan. Begitu. Ya. Ini berapa? Hah? 1 itu. Oh yes. Ya,